Pembijak. Pakai hemat. Absennya diisi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mobil khusus Ibu Prof yang kami muliakan, pertama-tama mengucapkan kepentingan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyertai sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Baginda Allah Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, umum semua umatnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah kami berada di depan rekan-rekan sekalian ingin menyampaikan makalah yang sudah kami susun bersama, yaitu dalam materi syarat dan azas kepemimpinan dalam pendidikan. Insya Allah saya akan menyampaikan latar belakang juga tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Kita langsung saja. Seperti yang tampak di layar, kita simak bersama. Ada daftar isi, kemudian latar belakang. Di latar belakang kita baca bersama. Kepemimpinan dalam dunia pendidikan sangat berperan dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Seorang pemimpin seperti kepala sekolah harus mampu mengelola sumber daya manusia, kurikulum, dan aspek administrasi untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kualitas kepemimpinan sangat mempengaruhi kinerja lembaga pendidikan. Ada dua aspek penting dalam kepemimpinan pendidikan: syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemimpin dan azas-azas yang mendasari pelaksanaan kepemimpinan. Insyaallah dua hal ini akan disampaikan oleh dua rekan di sebelah kanan saya. Kita lanjut. Namun banyak lembaga pendidikan yang menghadapi tantangan dalam menerapkan kepemimpinan yang efektif karena kurangnya pemahaman terhadap syarat dan azas tersebut. Hal ini berujung pada kinerja lembaga yang kurang optimal dan berdampak pada kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang syarat-syarat dan azas-azas kepemimpinan pendidikan penting untuk meningkatkan pemahaman calon pemimpin. Makalah ini bertujuan mengkaji kedua aspek tersebut guna meningkatkan kualitas kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Di slide berikutnya ada rumusan makalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi,
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Satu, apa itu kepemimpinan dalam pendidikan? Yang kedua, bagaimana seorang pemimpin dapat menjalankan sebuah lembaga pendidikan secara efektif. Tujuan penelitiannya, satu, konsep kepemimpinan dalam pendidikan. Kedua, syarat dan asas kepemimpinan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin dalam menjalankan pendidikan yang efektif. Baik, kita lanjutkan. Poin pertama tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Walaupun di pertemuan sebelumnya ini sudah dijelaskan, di sini disinggung kembali sebelum ke syarat dan asas. Kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian tujuan. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan berarti kemampuan seorang pemimpin untuk membimbing dan mendidik generasi muda dengan mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Kepemimpinan pendidikan sangat penting dalam memastikan kelangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kepemimpinan pendidikan sebagai penggerak perubahan. Kepemimpinan pendidikan diharapkan mampu membawa perubahan positif pada berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Kepemimpinan yang profesional dan berkualitas adalah kunci utama untuk memajukan peradaban bangsa dan negara. Peran pemimpin dalam lembaga pendidikan. Pemimpin pendidikan di lembaga formal dan non-formal seperti kepala sekolah bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola proses pendidikan serta administrasi. Pemimpin ini tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin, tapi juga sebagai manajer dan administrator yang mengkoordinasikan berbagai aspek manajemen pendidikan. Kemudian fungsi pemimpin pendidikan. Ada 7 fungsi. Yang pertama, menciptakan suasana kerjasama yang harmonis. Kedua, membantu kelompok dalam merumuskan tujuan. 3, membantu dalam menetapkan prosedur kerja yang efektif. 4, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan bersama. 5, mendorong kelompok untuk belajar dan dari pengalaman. 6, melatih anggota kelompok untuk menilai pekerjaan secara objektif. 7, mempertahankan keberlanjutan organisasi. Selanjutnya, makna kepemimpinan dan pendidikan. Kepemimpinan dalam pendidikan memiliki 2 makna. Pertama, pendidikan menggambarkan konteks di mana kepemimpinan terjadi. Kedua, pendidikan menekankan karakteristik dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan, termasuk syarat dan asas yang mendukung gaya kepemimpinan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian insya Allah yang kedua, penjelasan mengenai syarat-syarat kepemimpinan dalam pendidikan insya Allah akan disampaikan oleh Kak Kevin. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya untuk menyampaikan pembahasan lanjutan terkait dengan materi yang akan sampaikan, yaitu terkait dengan syarat kepemimpinan di dalam pendidikan. Dan ini bisa dilihat di sini ada pendapat yang pertama, yaitu menurut Purwanto, pemimpin syarat kepemimpinan menurut Purwanto itu yang pertama adalah pemimpin harus rendah hati, suka menolong, sabar, kemudian memiliki kontrol emosi, percaya diri, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Sedangkan menurut Fitzroy Rifai dan Boy Raffi Ahmad, yaitu pemimpin harus memiliki kepribadian yang dihormati, kekuasaan untuk mendukung tugas, kemudian memiliki otoritas dalam membuat kebijakan serta dukungan daripada bawahan. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Sudarwan, yaitu pemimpin harus memenuhi syarat formal, yaitu kualifikasi akademik, pengalaman mengajar, syarat fundamental atau moralitas, syarat praktis yaitu pengetahuan, keterampilan, dan
kepribadian, serta syarat lain yaitu cerdas, ramah, kreatif, bertanggung jawab, dan sehat secara jasmani dan rohani. Selanjutnya adalah asas kepemimpinan yang dalam pendidikan yang sempurna. Baik, mengenai asas kepemimpinan dalam pendidikan, mungkin asas itu sendiri nilai-nilai yang harus ada dalam seorang pemimpin, ya, khususnya pemimpin dalam pendidikan di lembaga pendidikan, mungkin kepala sekolah dan yang sejenisnya. Asas kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan berperan penting dalam mendukung keberhasilan lembaga. Menurut ada beberapa pendapat mengenai asas kepemimpinan dalam pendidikan, salah satunya dari Hamdan dan Hartono. Yang pertama, asas yang pertama itu adalah kemanusiaan, kemudian efisiensi dan kesejahteraan menjadi pedoman penting bagi pemimpin. Kemudian pendapat lain dari Hasibuan menekankan bahwa ada asas ketegasan, rasionalitas, konsistensi, keadilan, dan kejujuran. Satu lagi, menurut Menaim menambahkan bahwa asas kepemimpinan itu harus memiliki keyakinan agama, keteladanan, memberi motivasi, serta bersikap sederhana dan terbuka. Mungkin dari 3 pendapat yang tadi yang sudah disebutkan itu, yang paling utama itu adalah asas ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Kemudian pengaruh asas kepemimpinan yang efektif harus didasarkan pada asas-asas tertentu yang menjadi pedoman bagi pemimpin. Nah, yang menurut Neng tadi, yang pertama, asas yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketika dia punya keyakinan, maka bagaimana juga dia menjalankan kewajiban agama, menentukan bagaimana dia menjadi pemimpin. Kemudian ada nilai, ya ada asas ingat sasun kuwata, itu pemimpin harus menjadi teladan. Yang ketiga, inmadia bangun harso, pemimpin harus mampu memberi motivasi dan semangat kepada anggotanya. Mau maju di mana lembaganya kalau pemimpinnya menunjuk. Kemudian Tuturi Handayani, pemimpin mendorong dan memberi pengaruh yang baik kepada anggota. Kemudian waspada purba wisesa, pemimpin harus selalu mengawasi dan mengoreksi tindakan anggota jika ada kesalahan di dalamnya. Kemudian yang keenam, pemimpin harus mampu memilih dan memprioritaskan keputusan atau pekerjaan yang penting. Jadi ada prioritas yang harus dikerjakan. Walaupun banyak tugas, mana dulu yang harus diprioritaskan. Kemudian prasaja, pemimpin harus menjalankan hidup dengan sederhana. Susah kalau pemimpinnya kedol, caranya nanti organisasinya susah. Kemudian yang ke-8, setia, pemimpin harus loyal terhadap pimpinan. Kemudian kepada anggota dan sesama rekan harus ada loyal. Kemudian yang ke-9, hemat dan terbuka, pemimpin harus menggunakan sumber daya dengan bijak dan mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Yang terakhir, peristiwa, pemimpin harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada generasi berikutnya pada waktu yang tepat. Sekian untuk asas. Yang terakhir kesimpulan, Ya, kesimpulan terkait dengan pemaparan yang tadi. Yang pertama adalah kepemimpinan. Yaitu kepemimpinan dalam pendidikan adalah kemampuan dalam menjalankan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pemimpin di sini selain sebagai leader, manajer juga sebagai seorang administrator yang memastikan jalannya lembaga pendidikan sebagai organisasi berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua, yaitu syarat dan asas yang
harus ada dalam kepemimpinan seorang pemimpin untuk mencapai keberhasilan menjalankan lembaga pendidikan adalah syarat, yaitu meliputi yang pertama adalah kekuasaan, itu terkait dengan legalitas dan otoritas. Yang kedua, kemampuan menjalankan organisasi, menuntut aspek kesehatan baik secara fisik maupun psikis atau mental, teknis dan sosial di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kecerdasan dan wawasan yang baik. Keempat, kepribadian yang dapat menentukan keberhasilan. Dia menjalankan organisasi seperti kejujuran, amanah, kemudian loyalitas, sederhana, adil, bijaksana, dan disiplin. Kemudian yang kedua, asas yaitu meliputi ketuhanan yang berkaitan dengan keyakinan dan cara dia menjalankan kewajiban kepada Tuhan. Kemanusiaan terkait bagaimana dia mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan adalah pembimbing manusia oleh manusia untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu demi tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, efisiensi terkait teknis maupun sosial berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber materi dan jumlah manusia. Atas prinsip penghematan adanya nilai-nilai ekonomis serta asas-asas manajemen modern, dan terakhir kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata menuju pada taraf kehidupan yang lebih baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan ataupun pernyataan ataupun yang ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tapi dalam syarat dan asas kepemimpinan kepemimpinan, apa sih yang paling krusial? Krusial dalam syarat dan asas kepemimpinan pendidikan. Sedangkan misalnya kita berarti pemimpin yang arogan dan otoriter, berarti itu sudah keluar dari kata-kata yaitu syarat dan asas kepemimpinan pendidikan. Itu aja mungkin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba menjawab mungkin ya pertanyaan tadi, asas atau syarat apa yang paling krusial? Kalau saya dari asas yang paling krusial tentu poin utamanya itu tentang ketuhanan tadi ya. Nilai-nilai ketuhanan yang udah ada, nilai-nilai yang lainnya juga akan mengikuti. Jadi kalau ada yang otoriter, ini kalau nilai ketuhanannya keimanannya kepada Allah dan Nabi, kayaknya dia nggak bakal otoriter karena ada otoritas yang lebih atas. Jadi berbicara pemimpin itu kan, kalau kita berbicara secara kata ada pemimpin, kemudian ada pimpinan, kemudian ada pemimpin dan kepemimpinan. Yang mana tentu dalam seorang pemimpin dalam program pendidikan hari ini tentu berbagai kata itu ada. Ketika berbicara kepemimpinan maka di situ berbicara kemampuan. Ketika di situ ada kata dia sebagai pimpinan, berarti dia sebagai seorang atasan. Ketika dia berbicara memimpin, berarti dia bagaimana kemudian membawa atau sebuah kegiatan untuk mengarahkan anggota-anggotanya dan orang-orang di dalam. Maka dia menjadi seorang pemimpin ketika semua unsur itu ada. Karena dalam hal ini, apa yang kemudian menjadi pemimpin ini menjadi kontrol daripada dia sebagai pemimpin itu. Pemimpin kan harus punya kecerdasan. Nah, kecerdasan di sini kan bukan hanya kecerdasan bagaimana dia hanya mengelola pendidikan, tapi kemudian dia memiliki kecerdasan secara emosi, bagaimana dia bergaul, bagaimana kemudian dia menyikapi setiap permasalahan dan pengelolaan dalam semua lembaga. Kemudian dia harus memiliki kecerdasan secara spiritual yang tadi dikatakan oleh Murona tadi seperti itu, bahwa tentu kecerdasan emosi dan kecerdasan pemikiran itu harus dikontrol oleh kecerdasan spiritual.
karena ini kemudian menjadi satu hal yang saling melengkapi. Kemudian bagaimana kemudian ini menjadi suatu modal bagi pemimpin dalam menjadi seorang yang memimpin, kemudian menjadi seorang yang harus memiliki suatu kepemimpinan. Saya tambah Boleh Pak. mungkin menguatkan apa yang sudah kita dengar bersama sebelum ini, itu mengenai kita sebagai pewarisan. Tentunya keempat sifat itu, jika kita menginginkan pemimpin yang baik dan hebat sesuai harapan, berarti sifat-sifat dari sifat Rasul itu yang harus kita miliki, yang disebut dengan kompetensi tadi, kompetensi personal, sosial, profesional, dan pedagogik. Untuk dulu mungkin Rasulullah itu tokoh yang paripurna, di mana ketika Rasulullah meninggal itu ada khalifah. Khalifatu Rasulullah, pengganti Rasul yang tidak bisa membidangi semua yang Rasul emban. Untuk kondisi hari ini seperti Pak Haji tadi katakan bahwa pemimpin hari ini ada yang otoriter dan lain sebagainya. Nah, itu pemimpin di sana kan sudah dibagi ke dalam dua kategori. Jadi tugas kekhalifahan itu adalah untuk mengurusi kebaikan dunia, kebaikan agama, keberlangsungan keberagamaan, kemudian kemaslahatan dunia. Jadi khalifah itu tugas untuk lisiasati dunia, terus untuk juga keberlangsungan keberagamaan. Untuk agama itu oleh para ulama dibagi tugas kondisi hari ini, sedangkan pemerintah itu membawahi 3 hal selain agama. Itu yang pertama adalah jaminan atas kesejahteraan umat, kemudian jaminan keamanan, keberlangsungan negara. Itu mungkin kembali kesimpulannya untuk mempersiapkan ya sebisa mungkin sifat-sifat kompetensi tadi, personal, sosial, profesional, dan pedagogik, yang terjemahan dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Rasul, sidik, amanah, dan terima kasih. Barangkali ada pertanyaan. Masih ada waktu setengah jam kan?
Ya, boleh sudah. Silakan ditutup. Alhamdulillah presentasi kami dari awal hingga akhir ada dalam pelajaran berkat doa rekan-rekan sekalian yang tidak bertanya lagi. Alhamdulillah itu berkah bagi kami dan sekaligus kami berkesempatan lebih banyak untuk mendengarkan hal-hal yang bermakna dari Prof. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditarik aja mejanya. Ya, di sini sama di sini. Kursinya di sini aja nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Saya senang bahwa Bapak Ibu sudah membekali dengan apa yang akan kita bahas, ya. Sehingga insya Allah lebih menyerap daripada kalau hanya dari satu arah saja, ya. Dan tadi tugasnya sudah dikumpulkan, terima kasih. Dan presentasinya juga sudah. Jadi hari ini kita akan membahas asas dan syarat dalam kepemimpinan pendidikan. Ini akan kita bagi dalam 3 bagian. Bagian pertama tentang kepemimpinan pendidikan, kemudian asas dan syaratnya. Oke. Kalau dari sini saja. Gak jadi duduknya di sini. Ngomos. Ada apa?
Jadi malah ribet dari jalan. Gimana ribet? Oh itu aja kan, nyatu lagi. Pada dia nggak ada laptop itu jalan. Kita di jalan kita tapi kayak di atas jadi ke jalan itu bisa ya kan? Bisa digerakkan. Sok kuai sok kan digerakkan. Ini jalan. Saya kita ngerti. Ya. Paling mandiri. Bisikan dia di IT rektorat. Berkena atas beres. Kecios. Kecios ya. Atas beres. Ya. Kita membahas yang pertama tentang kepemimpinan pendidikan Islam. Kalau kita tadi mendengarkan pemaparan dari presentasi tadi, kita melihat bahwa pendapat itu banyak sekali, benar ya? Ya, jadi pendapat itu kadang-kadang tentang definisi itu pendapatnya banyak dan berbeda-beda, tapi saling melengkapi. Sebagaimana yang saya sampaikan tentang filosofi gajah, pernah ya? Nggak pernah cerita filosofi gajah? Belum. Oke, kalau belum terlewat, saya rasakan sudah. Nih, filosofi gajah ya. Jadi dalam ilmu pengetahuan itu kita sering mendengar beberapa pendapat orang yang berbeda-beda. Ya, kita melihat, kita ingin tahu bagaimana filosofi gajah. Ibaratkan seekor gajah yang dikelilingi dengan 4 orang buta. 4 orang buta. Kenapa misalkan diibaratkan dengan orang buta? Karena sebenarnya kita ini semuanya adalah orang yang buta. Apa? Karena yang kita ketahui terbatas pada pengalaman dan ilmu yang kita pernah dengar. Benar nggak? Kalau Anda ditanya tentang ilmu kedokteran, paham nggak? Enggak, karena Anda nggak belajar. Benar nggak? Jadi kita ini sebenarnya bisa diibaratkan sebagai orang yang buta terhadap keseluruhan masalah ilmu pengetahuan. Karena yang kita ketahui adalah yang kita pelajari, yang pernah kita dapatkan sesuai dengan ilmu, pengetahuan, pengalaman. Nah, kadang-kadang tujuan kita juga mempengaruhi, benar? Nah itu. Jadi 4 orang yang buta tadi. Gajah, kenapa diibaratkan gajah? Karena gajah itu unik. Bagian-bagian tubuhnya berbeda-beda. Satu, seorang
yang kita tadi memegang gadingnya, satu memegang perutnya. Kira-kira beda nggak bendanya? Sangat berbeda. Satu pegang kupingnya, satu pegang ekornya. Coba kira-kira ditanya apa definisi gajah, karena dia buta. Tentu yang dia ceritakan adalah pengalamannya, benar nggak? Yang pegang gading mengatakan gajah itu ternyata keras kayak besi. Nah, sementara yang pegang perutnya dipasang BHC hipu, benar nggak? Yang pegang ekornya beda nggak? Beda lagi. Bapak yang berduaan, disebutkan kayak ada bau selidik. Yang pegang kupingnya beda lagi. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa setiap orang yakin dengan pendapatnya karena itu sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya. Beda-beda kan? Kita sebagai orang yang melihat mengatakan semuanya benar, saling melengkapi. Ya, nah itulah seringkali dalam kehidupan kita punya pendapat. Boleh kita punya pendapat yang kita anggap paling benar, tapi kita sadar bahwa pendapat benar kita belum tentu dibenarkan oleh orang lain yang beda pengalaman. Jadi mereka punya pendapat yang mereka anggap paling benar juga, meskipun berbeda dengan kita. Nah itulah, kita sebagai seorang intelektual harus menyadari bahwa boleh kita mempunyai pendapat yang kita rasakan paling benar, tapi kita sadar pendapat kita berbeda dengan pendapat orang lain yang mereka anggap juga paling benar. Benar gak? Sehingga kita tidak perlu mengklaim bahwa kebenaran milik hanya kepada kita. Benar gak? Jadi kebenaran itu bukan klaim milik kita. Seperti halnya sekarang medsos. Kadang-kadang kebenarannya nisbi ya, pure. Benar gak? Semuanya seolah-olah jadi pakar. Ya, nah itu. Jadi itu lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena kita yakin kebenaran yang kita yakini sebagai sesuatu pendapat yang paling benar, tapi kita sadar bahwa orang lain punya pendapat yang lain yang berbeda dengan kita dan mereka menganggap paling benar juga. Apa yang harus kita lakukan? Toleransi. Kita sadar bahwa pendapat kita begini, tapi kita juga harus menerima pendapat orang lain yang berbeda yang mereka yakini benarnya. Ini fenomena ini sering terjadi, terutama saat mau menentukan satu sawah. Suka ribut nggak? Ya. Padahal sumbernya sama, Quran dan hadis. Sama nggak? Sama. Sama. Tapi apa? Taksiran orang beda-beda. Kumaha guruna, kumaha aliranana, kumaha tujuanana, kumaha grupnya, golonganana, benar nggak? Yang satu mengatakan tanggal 1 teh asal keselewat, baik 1 derajat juga sudah masuk. Yang satu harus mengatakan kudu genep derajat, tantaran kudu katempok. Sehingga dia pasang teleskop di mana-mana untuk meyakinkan sudah mulai nampak. Ya, rukyah. Nah, jadi kita tidak boleh mengklaim untuk sarwa di kurang kafir, menang enggak. Kita sumbernya sama Quran, sama hadisnya, tapi guruna beda, tafsirnya beda, golonganana beda. Jadi kita perlu toleransi, tidak perlu ngejudge bahwa pendapat kita yang paling benar. Dan urusan pertama urusan Gusti. Yang penting kita punya keyakinan tanpa perlu menghakimi pihak lain yang berbeda. Tak gitu. Itu mah mau ayat konflik, bener gak? Bapak ibu di rumah kadang-kadang orang tua konflik dengan anak gara-gara apa? Gara-gara orang tua memerintahkan anaknya sesuai dengan
pikiran dia yang terbaik menurut versi orang tua. Gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya, bener gak? Tapi anak menolak. Kalau terjadi konflik, kalau bingung budak liut, bener gak? Tapi kalau kita meyakini fenomena tadi, keyakinan tadi, boleh bapak ibunya punya pendapat yang dianggap paling benar, tapi belum tentu benar anak. Kita toleransi jalan pikiran orang lain. Jadi kalau kita mau nyambungkan supaya tidak terjadi konflik apa? Istilahnya first year. Cara berpikir kita mengikuti cara berpikir orang yang kita ajak bicara. Cara berpikirnya beda kan? Betul nyambung kan? Nyambung. Tidak akan terjadi konflik. Jadi konflik gara-gara apa? Mengklaim pendapatnya paling benar, sementara yang beda salah, ketak, musok dari genteng. Ya, sekarang bapak ibu nggak boleh konflik dengan pasangan, hanya gara-gara cara berpikir pendapatan beda. Kita ikuti cara berpikirnya. Nah, istri mengikuti cara berpikir suami. Oh, dah pikiran anak gitu ya udah. Atau suami mengikuti cara berpikir istri, pengalamannya dan sebagainya karena dipengaruhi oleh oleh pikirannya, kegiatannya sehari-hari, ilmunya segala macam, bebannya dan sebagainya. Nah itu. Jadi itulah filosofi gajah. Kita tidak pernah boleh mengklaim paling benar. Karena kebenaran urusan apa salah benar mah yang penting niat orang paling baik itu ya. Urusan yang lain mah urusan mesti. Kalau misalnya kita konflik dengan seseorang karena salah paham, yang penting mah kita mah benar yakin bahwa kita yakin dengan kebenaran kita. Nah kita serahkan masalah benar salah memang ke Gusti, bukan urusan kita. Tapi kita menghormati toleransi terhadap perbedaan. Ya, gitu. Jadi tadi kalau kita dengarkan banyak sekali definisi-definisi, sah-sah saja. Ya, karena pakar-pakar pendidikan pun kadang-kadang pikirannya beda-beda. Ya, jadi sehingga muncul pendapat yang berbeda. Nah, cuman ini biasanya saling melengkapi. Seperti tadi, seorang itu magajahnya atau dia bagian dari tulare gading bagian dari tulare hidungnya. Oh, itu bagian perutnya. Oh, itu bagian ekornya. Nah, sehingga merupakan satu kesatuan. Nah, ya, sekarang kita membahas kepemimpinan pendidikan Islam yang saya dapatkan ini. Mungkin tadi ada pendapat-pendapat yang lain, tapi saya kira ini semuanya saling melengkapi. Menurut Madi, kepemimpinan pendidikan Islam apa nih? Qiyadah, tarbiyah atau educative leadership sangat strategis. Nah, jadi kepemimpinan pendidikan Islam itu sangat strategis. Apa strategis? Sangat penting ya. Karena kesuksesan mendidik generasi, membina umat dan berusaha membangkitkannya terkait erat dengan pemenuhan kepemimpinan pendidikan yang benar. Ya, jadi kepemimpinan pendidikan yang benar itu insya Allah akan sukses melahirkan generasi yang baik. Dalam memperhatikan keadaan pendidikan Islam, sebaiknya melihat tipologi pemimpinnya. Nah ini, jadi tipologi pemimpinnya. Dari tipologi pemimpin ini segera didapatkan gambaran tentang kualitas pendidikan Islam tersebut. Jadi kualitas pendidikan ini sangat tergantung pada tipologi pemimpinnya. Benar nggak? Nah, lalu kita membahas pemimpin
pendidikan itu diantaranya adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Kepala sekolah itu siapa? Pengelola lembaga pendidikan. Kita kepala sekolah ada madrasah, kemudian ada apa lagi? Pondok pesantren, ya. Mereka adalah pemimpin pendidikan. Mereka membawahi atau mengendalikan secara struktural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Jadi dia mengendalikan, mengatur secara struktural orang-orang yang berada di bawah pimpinannya, ya, fungsinya diatur sedemikian rupa, tatkala mereka harus menjalankan tugas-tugasnya. Nah, sebagai seorang pemimpin pendidikan yang profesional, maka tugas kepala sekolah dituntut untuk selalu mengadakan perubahan. Karena apa? Karena yang namanya masyarakat adalah dinamis, selalu berubah, selalu bergerak ke arah kemajuan. Ya, nah ini. Jadi di sini selalu mengadakan perubahan, mencari terobosan baru. Jadi, kenapa? Hilang. Iya, Bu, konektornya perlu sentuhan. Ya. Jadi sekali lagi mencari terobosan-terobosan baru. Bagaimanapun juga, sekarang contohnya kemajuan teknologi, bahkan kemarin waktu pandemi, kira-kira terjadi perubahan enggak cara belajar? Nah, sangat terjadi perubahan. Oleh karena itu, sebuah keniscayaan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan terjadi. Kenapa kalau tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, apa yang terjadi? Tertinggal. Nah, tertinggal, terlindas, menjadi penyandang masalah. Ternyata penyandang masalah karena kemampuan yang rendah dalam mengikuti arus kemajuan. Ya, jadi demi menghasilkan perubahan yang bersifat pengembangan dan penyempurnaan. Ya, jadi terus-terusan kepala sekolah juga harus terus belajar mengikuti kemajuan zaman secara dinamis, baik dari segi fisik maupun akademiknya. Apa saja tugasnya? Nah, menurut Bimber nih katanya menjaga agar segala program berjalan senyaman mungkin. Nah, jadi tugas kepala sekolah jangan sampai pelaksanaan pendidikan gak nyaman, gak kondusif, ya, terganggu, harus terjaga nyaman. Kemudian menangani konflik. Kalau terjadi konflik itu bisa antar siapa? Antar siswa, bisa siswa dengan guru, bisa guru dengan guru, bisa guru dengan siapa ya? Para pimpinan bisa juga. Menangani konflik, mencari solusinya. Ya. Konflik bukan untuk dihindari, tapi harus ditangani, diselesaikan, dicarikan solusinya. Jangan dihindari. Kalau dihindari gimana? Meledak, benar nggak? Kemudian nih masalah kerjasama. Kalau kerjasamanya kurang nyaman, kurang gitu ya. Kerjasamanya, karena bagaimanapun juga dibutuhkan kerjasama guru dengan guru, guru dengan murid, dengan siapapun. Pokoknya semua yang ada di sekolah. Kemudian perlu juga kepala sekolah membina para staf dan murid, mengembangkan organisasi sekolahnya, ya. Kemudian mengimplementasikan ide-ide pendidikan. Nah, barangkali ini dengan kemajuan perubahan ada hal-hal baru yang perlu diadopsi, maka tugas kepala sekolah mengimplementasikan ide-ide yang baru tadi.
Lalu kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah? Nah, dia harus memiliki sifat dan keterampilan kepemimpinan yang baik. Jadi sifat seorang pemimpin yang baik tadi sudah dicontohkan, ada apa? Sidik, amanah, fatonah ya. Tapi ya keterampilan dalam kepemimpinan, kemudian kemampuan memecahkan masalah. Karena apa? Karena keberfungsian sosial itu akan nampak tatkala masalah dapat dicarikan solusinya. Kemudian punya keterampilan sosial. Apa itu keterampilan sosial? Hubungan kemanusiaan yang baik di antara sesama. Jadi bagaimana memperlakukan anak buah atau orang lain sebagaimana ingin diperlakukan. Jadi perlakukan senyaman mungkin kepada setiap orang, karena kebaikan yang kita berikan kepada seorang hakikatnya akan kembali kepada kita sendiri. Kenapa? Karena kita berbuat baik kepada orang, berarti kita berikan peluang kesempatan untuk dibalas kebaikannya, meskipun kita tidak mengharapkan. Tapi kalau kita berbuat jahat atau jelek pada orang luar, jangan lupa itu adalah peluang orang lain untuk membalas kejahatan pada diri kita. Ya, itu yang harus kita yakini. Jadi jangan berikan peluang yang tidak baik. Semua adalah akibat apa yang kita lakukan. Keterampilan sosial. Kemudian memiliki pengetahuan dan kompetensi profesional. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, tentu dia harus mengetahui segala seluk apa yang terjadi di sekolahnya. Ya, dia orang yang paling tahu hal-hal yang sampai hal yang kecil dulu. Ya, itu pengetahuan. Kompetensinya juga, kompetensi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru juga dia miliki. Kemudian keterampilan apa saja yang harus dimiliki agar berhasil mengelola. Nah, ini keterampilan dalam kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ya harus benar-benar terampil bagaimana perilakunya utamanya. Keterampilan akan hubungan manusia, memperlakukan sesamanya dengan sebaik mungkin. Keterampilan kegiatan kelompok, ini juga berkaitan dengan kegiatan sosial. Nah, kegiatan kelompok itu apa sih yang wajib dilakukan? Kolaborasi ya, partisipasi. Jadi bagaimana seorang memberikan kontribusi dalam kegiatan kelompok. Keterampilan dan administrasi personal. Nah, seorang kepala sekolah juga wajib tahu tentang administrasi, bagaimana guru sekarang sama dengan dosen punya kewajiban administrasi. Yang itu kadang-kadang cukup menyita waktu, benar nggak? Nah itu. Tapi ya kalau ada anak buahnya yang tanya, jangan sampai kepala sekolah nggak tahu. Ya harus mengerti. Keterampilan dalam penilaian dan pengawasan. Nah, karena dia sebagai atasan tertinggi tentu harus melakukan penilaian dan pengawasan, mengevaluasi bawahannya. Nah, sekarang yang keempat, aktualisasi fungsi dan peran kepala sekolah. Nah, apa? Yang pertama adalah sebagai edukator, sebagai pendidik. Kedua, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor. Nah, ini terjemahan dari tadi, ya, yang kita sampaikan. Sebagai pendidik, apa itu? Dia harus bisa membimbing guru, anak buahnya, bagaimana anak buahnya bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugasnya di kelas. Kemudian mampu memberikan alternatif pembelajaran yang efektif. Nah, seperti kemarin waktu terjadi COVID. Nah, sekarang ini memungkinkan ya karena banyak libur-libur juga, mungkin supaya waktunya tidak terbuang habis, boleh ada daring tapi dengan volume yang dibatasi. Ya, saya kira itu untuk karena mungkin ya untuk jangan sampai waktu tidak sesuai dengan jadwal. Ya, jadi jadwalnya tidak terganggu karena kadang-kadang di kita libur, misalnya libur hari Senin berapa kali dalam itu ya terus-terusan. Jadi yang kuliah hari Senin terganggu. Nah, jadi ada
ada pembelajaran yang efektif yang memungkinkan tidak terganggunya ritme atau jadwal pendidikan. Kemampuan membimbing bermacam-macam kegiatan kesiswaan. Nah ini karena dia adalah pemimpin yang top, maka nih memberikan alternatif kegiatan siswaan. Jadi siswa itu diberi bukan hanya belajar di kelas, tapi membutuhkan juga keterampilan sosial. Bagaimana misalnya dengan kurikulernya ya. Nah, alternatif barangkali apa yang kira-kira bagus ini. Sekarang itu ada istilah OB. Ya, OBE. OBE itu apa? Itu jadi setelah anak lulus, itu kira-kira bisa menghasilkan apa? Keterampilan apa yang bisa mendapatkan duit? Kasar nama. Ya, jadi bagaimana dia produktif bisa mengurus dirinya. Jadi seperti apa, belajar khusus otomotif ya, sampai dia benar-benar bisa menghasilkan duit. Ya, itu OBE. Ya, output based education. Jadi outputnya setelah dia selesai sekolah apa yang bisa dia hasilkan. Itu sebagai pendidik. Kemudian sebagai manajer, menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai dengan standar yang ada. Jadi jelas dia bisa mengatur bagi seorang manajer. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, tanggung jawabnya kepada siapa. Nah, jadi kira-kira sesuai dengan kemampuan bawahannya. Kemampuan menggerakkan stafnya dengan segala sumber daya yang ada, serta lebih lanjut memberikan acuan dan dinamis dalam kegiatan atau temporer. Jadi menggerakkan stafnya, ya supaya apa? Supaya punya kegiatan-kegiatan yang terus anak buahnya mikir kira-kira apa yang bisa lebih baik dilakukan. Kemudian kemampuan menyusun program secara sistematis. Nah, itu wajib juga. Sebagai seorang administrator apa sih tugasnya? Nah, data-data ya, data administrasi itu, ya. Jadi ini kemampuan mengelola semua perangkat kegiatan belajar mengajar secara sempurna dengan bukti berupa data administrasi yang akurat. Kalau di kita itu sekarang ada LMS. Jadi kalau fingerprint itu kan masuk datanya. Jadi orang tidak bisa titik absen. Ya, itu salah satu cara bagaimana bukti data administrasi yang akurat. Ya. Kemudian kemampuan mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana prasarana, pokoknya semua administrasi yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di sekolahnya. Nah ini dia bisa mengelola dengan baik. Artinya dia tahu persis apa yang dilakukan oleh bagian ini, apa yang boleh bagian itu dan sebagainya, sehingga dia bisa mengevaluasi, mengawasi. Itu sebagai administrator. Kemudian sebagai supervisor, apa yang dilakukan? Menyusun program supervisi pendidikan di lembaganya yang dapat dilaksanakan dengan baik. Memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja. Nah, kemudian apalagi memanfaatkan kinerja guru dan karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Itu sebagai supervisor. Ada lagi sebagai pemimpin. Apa yang dibutuhkan dari seorang pemimpin? Biasanya teladan. Ya. Untuk teladan ini apa? Dibutuhkan pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat tadi disampaikan sidik, amanah, patonah, adil. Sidik itu apa sih? Jujur, tidak pernah bohong, adil. Nah, yang jujur adil ya. Sidik, amanah apa amanah? Amanah itu melaksanakan tugas sesuai dengan posisinya dengan penuh tanggung jawab sehingga dia dipercaya. Itu pengertiannya. Bapak sebagai suami
dianggap amanah karena melaksanakan Tugas. kewajiban sesuai dengan posisinya karena ada hak keluarga secara bertanggung jawab. Nah, Bapak sebagai seorang kepala keluarga amanah dipercaya. Jadi amanah itu bukan dipercayanya, tapi tanggung jawabnya mampu melaksanakan tugas sesuai dengan posisi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena di situ ada hak orang lain, ya kan? Dosen dikatakan bertanggung jawab, ya kalau dia bisa melaksanakan tugasnya karena ada hak mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan ilmu. Tugas ibu apa? Nah, dia tanggung jawab posisi sesuai dengan posisi ibu. Apa posisi ibunya? Ya, tergantung kebiasaannya. Nah itu, jadi bukan amanah itu bisa dipercaya karena gara-gara tanggung jawabnya melaksanakan kewajiban sesuai dengan posisinya. Sidik amanah. Terus apa lagi? Fatona. Fatona. Itu fatona. Memiliki kompetensi. Profesional. Cerdas itu macam-macam. Sosial. Ada cerdas secara intelektual melalui proses belajar, mencari ilmu, bisa melalui pendidikan formal, bisa melalui pendidikan informal. Sekarang bisa banyak belajar dari mana? Internet. Bisa, benar nggak? Itu cerdas. Apa ciri orang yang cerdas secara intelektual? Yang mampu berpikir logis. Apa logis? Rasional, masuk akal. Jadi itu pikiran itu tidak masuk akal. Ya, yang mitos-mitos itu bukan bagiannya. Kemudian apa lagi? Kalkulatif. Apa kalkulatif? Setiap apa yang mau dikerjakan sudah dikalkulasi. Itu manfaat madorot. Kalau manfaat diambil, kalau ditinggalkan. Dan yang ketiga apa? Dia mampu membuat prioritas apa yang harus dilakukannya. Mana yang harus sekarang dan mana yang boleh ditunda. Itu cerdas secara intelektual. Ada juga cerdas secara emosi. Nah, tadi kemanusiaan. Mampu apa? Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Pernah kita yang diperlakukan gak nyaman? Gak ada. Oleh karena itu jangan pernah memperlakukan orang lain tidak nyaman. Kita sebagai makhluk sosial nih sangat butuh dengan bantuan orang lain. Kenapa? Sukses kita karena orang lain. Tapi ingat, celaka kita juga gara-gara kita lain. Celaka kita kadang-kadang gara-gara orang lain. Ya, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah memperlakukan orang lain gak nyaman karena akan menjadi pengganggu kita. Ya, punya musuh satu juga dianggap banyak. Nah, karena kita tidak pernah boleh menyakiti orang. Itu cerdas secara emosional. Rasulullah jangan sempurna iman kita namun belum mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Gampang tuh, susah. Bisa, boro-boro. Tapi itu tadi. Jangan sampai kita kalau kita belum mampu membahagiakan semua orang, tak seorang pun yang pernah terzalimi, tak pernah boleh ada sesuatu yang tersakiti. Kata kunci nama. Kalau Bapak Ibu sudah punya sifat itu, insya Allah sukses di dunia, sukses di akhirat. Kenapa? Kita tidak ada penghalang, betul gak? Saya kira semua orang akan senang dengan orang yang baik. Sidik, amanah, fatona, adil. Tapi kita sih berkomunikasi. Kadang-kadang orang yang pintar ngomong syaratnya jadi benar.
Ada nggak? Ya, yang salah bisa jadi benar gara-gara kita berkomunikasi. Kita terbuai dengan rayuan, karena sebagainya komunikasi. Maka komunikasi yang baik itu apa? Kita menyampaikan sesuatu yang bisa dipahami dengan benar. Jadi kemampuan berkomunikasi, bagaimana komunikasi yang baik, saling menghormati dan sebagainya itu kunci. Ya, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Oke. Sebagai pemimpin tadi ya, memahami semua persoalan yang memiliki kondisi berbeda, kondisi ya. Jadi kita harus menyadari bahwa yang kita hadapi itu adalah manusia itu unik dengan segala keunikan perbedaan-perbedaannya. Kita di rumah kadang-kadang ya punya anak dari ibu dan bapak yang sama. Memperlakukan anak kadang-kadang sama enggak? Enggak. Beda, ada ibu bapak sarwa. Itulah uniknya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, ya harus disesuaikan dengan karakter si anak. Nah, jadi yang berbeda, ya memiliki upaya meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawannya itu sebuah keharusan. Sebagai inovator, punya gagasan baru. Gagasan baru itu apa sih? Inovasi. Berinovasi. Menciptakan hal yang tidak ada menjadi ada. Proaktif namanya. Menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Baru ya sama. Ya, ini inovasi ya. Sesuai dengan kebutuhan lembaga. Kemudian mengimplementasikan ide baru dengan baik. Jadi diimplementasikan bukan hanya ide-ide saja. Kemudian mengatur lingkungan kerja sehingga lebih kondusif, lebih nyaman lingkungan kerjanya, segar, bersih dan sebagainya. Itu sebagai pemimpin. Sekarang kita berbicara tentang asas. Apa sih asas? Asas negara kita apa? Pancasila. Nah, itulah kira-kira gambaran asas. Di sini katanya asas kepemimpinan, ini menurut pendapat Michael ini ya, kepemimpinan yang kreatif. Nah, nanti ada kepemimpinan yang transformatif. Nah, nanti ada lagi. Nah, sekarang yang kreatif. Nah, yang kreatif yang seperti apa? Kreatif disinikan dengan kemampuan yang inspirasional. Jadi dia punya banyak inspirasi. Ya, mampu memberikan peluang kepada semua anggota untuk mengeluarkan ide. Jadi dia tidak benar ngegewek pendapatnya paling benar, tapi dia berbagi kesempatan bagaimana anak buahnya menyampaikan ide-ide. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau banyak orang yang ngomong itu ide-ide yang tidak kita pikirkan muncul dari orang lain, benar kan? Nah itu pentingnya, ya. Jadi ide-ide itu mungkin muncul dari orang lain yang tidak pernah kita pikirkan, tapi muncul dari orang lain dan ternyata itu penting. Jadi bagaimana memberikan kesempatan kepada semua anak buahnya menyampaikan ide gagasan baru, kemudian mampu mengambil risiko. Ya, jadi risiko itu harus berani diambil, tapi tentu dengan pertimbangan atau kalkulasi yang matang. Ulah sembrono, ulah sangunahna, ya, dengan kalkulasi yang tepat. Bagaimana caranya kepemimpinan kreatif? Usahakan pada fokus katanya, terfokus kepada sesuatu yang ingin kita lakukan. Jangan takut gagal, karena cara berhasil dengan kreatif adalah melalui gagal, kemudian bangkit memperbaiki kesalahan. Jadi jangan pernah takut gagal, asal sudah matang, dihitung-hitung, kalkulasi. Ya, sehingga kalau gagal ini pengkol sedikit aja bisa cepat diluruskan. Tapi kalau tanpa pertimbangan, tanpa hitung-hitungan yang jelas, mungkin saja gagal total. Ya. Nah, tapi kalau sudah dengan perhitungan yang cermat, kalaupun ada kegagalan itu biasa. Ya, itu sempurna. Organisasinya dapat mengikuti dan melaksanakan gagasan dengan baik.
Kemudian butuh sinergi. Nah, apa sinergi yang harus dilakukan kepala sekolah? Koordinasi, ya, koordinasi bagaimana semua orang dikoordinasikan, terlibat semuanya, ya. Kemudian peremajaan adalah kunci pertumbuhan dan bertahan hidup. Melakukan rotasi sering dengan memindahkan eksekutif yang cemerlang pada tanggung jawab yang baru. Nah, ini jadi melakukan rotasi. Tapi kadang-kadang ada juga ya seorang kepala sekolah yang merasa terancam kalau anak buahnya pintar. Ya, ada nggak? Ada. Ada. Padahal di orang-orang yang cemerlang itu sebaiknya diberikan tanggung jawab yang baru. Ya, jadi jangan takut karena regenerasi harus tetap berjalan. Nggak ada orang yang bertahan terus-menerus. Ya. Kemudian kepemimpinan transformasional. Nah, ini yang seperti apa sih yang transformasional ini? Nah, lihat nomor 1, pandangan ke depan. Jadi dia punya inspirasi yang tinggi. Yang kedua, rencana ke depannya, rencana jangka panjang seperti apa? Bukan hanya jangka pendek saja. Ke depan, visinya jauh ke depan. Nah, tapi nih rencananya harus yang konkret, nyata, yang praktis, bukan yang di awang-awang ngalamun. Terlalu tinggi tidak bisa dibumikan, itu bukan seperti itu, tapi harus yang bisa dilaksanakan. Kemudian apalagi berani ngambil resiko. Jadi kalau dia sudah mempunyai tadi rencana jangka panjang mau membuat sesuatu yang gebrakan yang hebat, dia harus dengan kalkulasi yang tepat, dia harus ngambil resiko. Ya. Nah, setelah berjalan, nah biasanya kalau ada perubahan-perubahan itu terjadi gejolak-gejolak. Dia harus mampu menjaga stabilitas. Nah, kemudian dia mampu menjelaskan. Itu yang disampaikan oleh Tengku Kuno, ya, pemimpin transformasional. Manajemen pendidikan mengalami pergeseran dari pengelolaan yang sentralistik menjadi betul-betul penuh pada sekolah sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi sekarang itu sekolah punya otonomi, mempunyai kebebasan untuk melakukan apa yang ingin dilakukan. Maka kepala sekolah, seorang yang memiliki kredibilitas dalam mentransformasikan perubahan sebagai budaya bagi organisasi sekolah. Jadi kuncinya memang pada kepala sekolah, karena dia yang mentransformasikan. Nah, apa saja karakter kepala sekolah yang kreatif, transformasional? Nah, ini. Coba yang pertama. Jadi dia punya kecenderungan mengamati situasi dan problema yang tidak diperhatikan sebelumnya. Jadi ada sesuatu yang tadinya bukan perhatiannya, kemudian oh kayaknya ini menarik ya. Nah, itu ya. Ya. Kayaknya ini perlu dilakukan. Kemudian dia tidak menerima begitu saja hal-hal yang belum terjadi dan tidak terkait dengan kebiasaan. Nah, hal-hal yang belum terjadi tadi tidak begitu saja, tapi dipertimbangkan, diperhitungkan, dianalisa, dikaji secara mendalam. Kemudian dia menghubung-hubungkan ide dengan pengalaman yang diperolehnya. Nah, setelah dihubung-hubungkan, dia memanfaatkan potensinya, potensi pribadi, kemudian mengusahakan fleksibilitas tinggi dalam bidang pemikiran. Pak B menghargai waktu, memanfaatkannya sebaik mungkin untuk menciptakan sesuatu. Nah, itulah seorang yang kreatif, yang melaksanakan transformasional. Bisa digambarkan di sini apa? Dia mengamati situasi dan problema yang tidak diperhatikan sebelumnya, yang tidak pernah diperhitungkan. Ternyata ini peluang. Nah, jadi kadang-kadang dia berpikir out the box, ya, yang tidak biasa. Nah, itu. Kita lihat bagaimana kreativitas seorang kepala sekolah. Nih, kalau ini pada tercantum dalam Detiknas.
memiliki dan melaksanakan kreativitas dan inovasi. Ya, jadi punya kreativitas dan kemudian kemampuan berinovasi. Kedua, memiliki dan menghayati arti dan tujuan perubahan. Dia harus menyadari bahwa perubahan itu sesuatu yang diperlukan, sesuatu keniscayaan. Bagaimanapun juga kehidupan tidak pernah stagnan, tidak pernah mandek, berpikir setempat, istilahnya berjalan di tempat, tapi harus sesuatu yang baru. Kemudian menggunakan metode teknik dan proses perubahan sekolah. Ya, harus berpikir kira-kira metode perubahan apa yang diperlukan, tekniknya seperti apa, proses perubahan di sekolah bagaimana caranya. Nah, itu kreativitas seorang kepala sekolah. Kemudian apalagi lanjutnya, menumbuhkan iklim yang mendorong kebebasan berpikir untuk menciptakan kreativitas dan inovasi. Jadi dia akan selalu menampung berbagai masukan-masukan dari rekan-rekannya. Karena tadi sudah dikatakan bahwa kalau menampung inovasi itu apa? Mungkin sesuatu yang tidak dipikirkan tapi dipikirkan oleh orang lain, dan setelah dipertimbangkan itu baik maka dilakukan. Kemudian mendorong warga sekolah untuk melakukan eksperimentasi, rasa keberanian untuk melakukan hal-hal yang baru. Jadi suruh eksperimen, coba-coba. Ya, jadi kalau ada ide-ide, ayo kita coba. Nah, gitu ya. Keberanian untuk melakukan hal-hal yang baru. Kemudian menghargai hasil kreativitas warga sekolah. Berhasil. Nah, seolah-olah itu tadi dia memberikan kontribusi yang besar buat kemajuan berbangsa. Nah, sekolah yang kreatif menurut Sapari, yang demokratis itu apa? Kalau mau memahami keberadaan guru, baik kelebihan maupun kelemahannya. Jadi para sekolah wajib tahu apa setiap pribadi anak buahnya. Oh, guru ini punya kelemahan ini, punya kelebihan ini. Barangkali kelebihannya itu bisa dimanfaatkan. Jadi memberikan kesempatan kepada guru yang mengelola kelas menjadi tanggung jawabnya. Kepala sekolah yang mau menerima masukan dari guru terus-menerus memberikan bimbingan yang efektif. Yang kreatif yang kedua, nih, imajinatif, memiliki kreativitas yang tinggi, daya imajinasi yang kuat, mampu melahirkan pemikiran baru. Meskipun pada tahap awal gagasannya akan dinilai kontroversial, nih, ya, tapi tatkala gagasan dilaksanakan akan menjadi menarik dan diikuti. Jadi kadang-kadang ya gagasan-gagasan itu yang disampaikan itu tidak dipahami oleh bawah, ya, sehingga bawahan apa? Karena tekabadanan cara berpikir atasannya. Nanti setelah dilaksanakan baru oh geningan. Nah, itu seperti orang kadang-kadang ini ya, bagaimana orang mengalami usul, ya. Pada zamannya banyak sekali apa yang diomongkan ternyata benar pada beberapa tahun berikutnya. Benar geningan tamat pahitkan kurang made kabadanan cara berpikir kreatif, ya itu. Kepala sekolah yang kreatif yang seperti apa? Yang mampu menjadi teladan secara moral dan profesional. Moralnya bagus. Nah, ya, kemudian secara profesional dia membuktikan bahwa kerjanya juga profesional, bukan sakainget, ya, tapi benar-benar ilmiah. Nah, sekarang yang ketiga, setelah transformasional, ternyata kepemimpinan sekolah yang berorientasi mutu. Jadi diharapkan orientasinya itu mutu. Nah, kalau bermutu, tentu kepala sekolah harus punya peran dalam mengambil inisiatif yang berkualitas. Jadi kata-kata inisiatif tapi yang berkualitas. Nah, itu orientasi mutunya. Jadi apa yang harus dimiliki kepala pemimpin ini? Memiliki visi kualitas total untuk lembaganya. Pokoknya fisiknya harus kualitasnya benar-benar bagus. Punya komitmen
Bagaimana memperbaikinya secara kuantitas. Jadi menuju kualitas mutu tadi. Apa kualitas yang harus dikejarnya, benar-benar dikerjakan. Kemudian dia berkomunikasi, menyampaikan pesannya secara berkualitas. Jadi ide-idenya tadi disampaikan kepada anak buahnya secara kualitas sehingga paham orientasi kualitas yang diharapkan. Kemudian menjamin adanya saluran yang memadai untuk suara stakeholder. Stakeholder, semua pemangku, semua yang berkepentingan diwadahi suaranya, didengar. Ya, stakeholder itu siapa? Kalau di sekolah, jajaran guru jadi guru, orang tua, pengguna juga masyarakat, ya. Pengguna itu kadang-kadang pengguna punya ide-ide bagaimana membuat sebuah kreativitas yang baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, jadi itu harus didengarkan. Lakukan pengembangan dalam memimpin staf, ya stafnya harus berkembang. Punya kehati-hatian untuk tidak menyalahkan orang lain ketika masalah timbul. Jadi kalau nggak lancar, nih langsung menelurkan, nyalahkan. Nah, biasanya apa? Kalau salah, ya dikaji, mungkin salah dia, mungkin salah juga temannya, tapi bagaimana caranya, nah itu yang penting. Jangan sampai ada yang tersinggung atau jadi kita juga tidak boleh kurang maling sebagai seorang kepala sekolah, ya. Kalau ada yang salah, udah bohongan situ, nah itu. Apalagi yang harus dilakukan? Berinovasi dalam memimpin lembaganya. Jadi jangan stagnan. Carikan cara-cara yang baru yang bisa menarik bawahannya. Memastikan bahwa struktur secara jelas didefinisikan tanggung jawab dan berikan delegasi. Nah ini, jadi kalau anak buahnya sudah kira-kira mampu, tong harap ayo ini kuapan. Berikan delegasi sesuai dengan kemampuannya, ya. Supaya apa? Supaya memiliki tanggung jawab bersama, ya. Kemudian komitmen penghapusan pemisah buatan, apakah mereka menjadi organisasi atau budaya. Jadi jangan pisahkan, kita kepentingan organisasi atau kepentingan budaya, ya. Jadi semuanya harus menyatu. Kemudian membangun tim yang efektif. Bagaimana cara membangun tim yang efektif? Bagaimana membangun tim yang solid? Caranya? Kooperatif, apalagi? loyal, care, memperhatikan, Ya, ciptakan suatu suasana yang nyaman. Bagaimana semua orang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas masing-masing. Lalu apalagi menikmati bersama hasilnya. Nah, ini kadang-kadang hasil kalau tidak dinikmati karena tujuannya adalah tujuan bersama. Jangan sampai hasilnya juga timpang. Jadi harus bisa dinikmati bersama. Baru tim merasa bahwa ini benar-benar tim. Ya, karena di situ tidak ada arogansi. Ya, artinya betul-betul untuk kepentingan bersama. Nah, itu tim. Jadi yang namanya perilaku kepemimpinan ini merupakan cara berperilaku yang khas sesuai dengan pribadi pemimpin tadi, ya. Apa yang dibutuhkan seorang pemimpin berbeda dengan bawahan. Kemudian yang kedua, sifat-sifat dan cara-cara melaksanakan kepemimpinannya. Nah, jadi melaksanakan kepemimpinan itu biasanya seorang punya sifat-sifat tertentu yang sudah baku, ya, merupakan karakternya, dan dia mampu mengembangkan kegiatan kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan itu dipengaruhi oleh apa? Apa yang dipengaruhi oleh apa? Ternyata kepemimpinan seorang itu dipengaruhi oleh asas yang menjiwai seseorang dalam kepemimpinannya. Benar nggak?
Yang kedua, dipengaruhi oleh landasan yang membawa ideologi. Ideologi juga mempengaruhi, benar nggak? Yang ketiga, prinsipnya. Dia punya prinsip dalam operasionalnya harus begini. Itu mempengaruhi dia. Juga sifat kepribadian atau pembawaan lingkungan. Jadi lingkungan juga berpengaruh. Itulah yang mempengaruhi pemimpin. Nah, sekarang kita lihat ada yang agak menarik ini. Sejarah tantangan dalam kepemimpinan. Jadi rupanya ini ada orang yang membuat kronologis tantangan-tantangan dalam melaksanakan kepemimpinan. Nah, ini tapi ada beberapa histori, ya, histori sejarah ini. Nggak tahu ini yang menyusun seperti apa ini. Jadi rupanya katanya tahun 1998 tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin adalah kemampuan untuk melihat pikiran atau tujuan dalam bentuk yang lengkap. Jadi melihat pikiran tujuan dan secara lengkap itu agak susah. Ya, jadi di sini tantangan yang pertama bagaimana dia mampu melihat pikiran dan tujuan dalam bentuk yang lengkap. Kemudian tantangan pada histori kedua, tantangan untuk mengetahui diri dan jati diri pemimpin dalam kemampuan mengarahkan. Ya, jadi bagaimana kemampuan mengarahkannya, jati diri pemimpin tadi. Tantangan yang ketiga, kesediaan untuk mencoba metode-metode yang baru. Karena nggak gampang. Karena kadang-kadang orang yang sudah menikmati dengan cara-cara yang lama, nah dia nggak kepikiran untuk melakukan sesuatu yang baru. Ya, dia sudah berada pada suasana yang seolah-olah nyaman. Ya. Kemudian tantangan yang keempat, ini histori yang keempat, kemampuan memimpin dalam mengambil keputusan. Nah, kadang-kadang dalam pengambilan keputusan itu kadang-kadang ada sifat otoriternya dan sebagainya, ya. Nah, ini merupakan tantangan mengambil keputusan, bagaimana keputusan yang tidak merugikan siapapun, ya, semuanya merasa diuntungkan. Histori yang kelima, kemampuan berkreativitas kepemimpinan dalam pikiran dan tindakan, kemudian menyebarkan tanggung jawab untuk pekerjaan. Nah, jadi sekali lagi kemampuan berkreativitas dalam pikiran dan tindakan, kemudian dia mampu menyebarkan tanggung jawab untuk pekerjaan. Dan tantangan yang keenam, kemampuan dalam mempengaruhi orang lain. Dan tantangan yang ketujuh, kemampuan untuk menyalurkan ide-ide dalam aksi. Itulah ini pendapat seorang mengenai tantangan-tantangan yang dibuat dalam sebuah histori. Ya, rupanya orang mengalami tantangan itu terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Ya, ini sesuai dengan kemajuan. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau hal-hal tersebut dimiliki, maka tantangan-tantangan dalam kepemimpinan kepala sekolah menjadi ringan dan setiap pekerjaan yang dilakukan menjadi tanggung jawab tim. Jadi yang penting adalah bagaimana tanggung jawab tim, tidak hanya tanggung jawab pada perorangan saja. Waktunya kita berapa menit lagi? 10 menit lagi. Syarat pemimpin pendidikan. Nah, bapak-bapak tadi yang presentasi sudah menyampaikan. Rendah hati dan sederhana. Yang rendah hati itu apa sih? Seperti apa? Tawadu. Tidak sombong. Tidak sombong. Tawadu. Suka menolong. Apa suka menolong? Ya, suka menolong, suka membantu. Bukan mementingkan diri sendiri saja. Ya. Sabar. Memiliki kestabilan emosi. Nggak gampang. Rasa percaya diri yang tinggi. Pak, gede ya. Gede. Jujur, adil, dapat dipercaya. Tadi. Nggak pernah bohong. Sidik ini. Keahlian dalam jabatan. Apa keahlian dalam jabatan?
punya kemampuan. Profesional. Ini semuanya udah kita miliki belum? Yang mana yang berat? Tipis-tipis lah ya. Kemana? Jujur adil berat? Tak keahlian dalam jabatan. Jujur adil itu ya, sidik. Sebenarnya itu adalah buah dari apa? Ihsan. Ya, buah dari punya lambang kuning yang 3 alif. Saya pernah menjelaskan terus. Pernah ya? Apa itu 3 alif? Iman Islam Dan kalau orang imannya sudah kuat dan melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka dia mempunyai ihsan. Ihsan itu apa? merasa diri bahwa dirinya diawasi. Kalau tidak merasakan diawasi, dia melihat Tuhan atau diawasi oleh Tuhan, sehingga dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jadi ini semuanya merupakan buah dari keimanan dan keislaman seseorang. Untuk mendapatkan ihsan, pengamalannya melalui apa? Iman, ilmu, dan amal. Kapan seorang dikatakan kuat imannya? Iman. Apa indikator seorang beriman? Intensitas ibadah. Ibadah itu apa sih? Komunikasi, dialog dengan Tuhannya. Jadi Bapak Ibu itu pun setiap saat dialog dengan Tuhannya, berarti Bapak Ibu sudah punya keimanan yang tinggi. Jadi apa? Mau melakukan apa saja lapor. Mau tidur ada doanya, mau makan ada doanya, mau keluar rumah ada doanya. Betul. Mau sholat, ya jelas komunikasi, pikir segala macam. Kalau kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan, ini ya, kalau diibaratkan kedekatan kita dengan seseorang, kita itu mencintai seseorang pasti komunikasinya intens, benar nggak? Betul. Dengan komunikasi yang baik menjadikan kita merasa disayangi, merasa dicintai, benar nggak? Menurut orang komunikasinya tidak intens berarti Ada masalah. nggak sayang, benar nggak? Nah itu jadi indikator kita sayang, mencintai dan dicintai oleh Tuhan kalau frekuensinya tinggi, segala lupa lapor, segala lupa bebeja. Ya, mau apapun yang kita lakukan, jadi kita harus yakin bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Mesti abdi anu, cuman dalam bentuk doa, ya kan ya? Mesti abdi anu. Kalau ada Tuhan, bukan mengeluh kepada manusia, tapi mengeluh kepada Tuhan. Sayangnya Tuhan kepada makhluknya yang dicintainya. Ibarat bayi dalam gendongan seorang ibu. Bayi itu paling tahu persis, ibu itu paling tahu persis apa yang diinginkan oleh bayinya. Kalau bayi nangis, oh iya nangisnya karena lapar. Oh iya nangisnya karena apa? Karena basuh. Ini basuhnya karena apa? Karena ngantuk. Ini nangisnya karena apa? Karena sakit. Ya, benar nggak? Nah, itulah. Tuhan itu ibarat begitu. Jadi kalau ada yang mengganggu, anak kecil tadi ada yang mengganggu, siapa yang marah? Ibunya. Sama. Allah juga akan marah kalau hamba yang dicintainya diganggu oleh orang lain. Jadi yang bersangkutan nggak apa-apa, tapi dibalasnya oleh Allah. Itulah hebatnya. Dan kalau hamba sudah dicintai oleh Tuhannya, maka Tuhan akan menyampaikan informasi ini kepada siapa? Kepada malaikat. Hei malaikat, ini hambaku yang paling aku cintai, tolong jaga dia. Kepada makhluk-makhluk yang lain, alam di bumi, ini adalah hamba saya yang saya cintai, lindungi dia, jaga dia. Betapa hebatnya.
perlindungan Allah kepada hambanya yang dicintai. Tapi indikatornya apa? Frekuensi dialognya melalui berbagai ritual. Nah, sanggup nggak Bapak Ibu punya predikat mencintai dan dicintai? Kalau kita mencintai dan dicintai, hati kita apa? Damai, tenteram, pede, kita mau berbuat apapun, yakin ada yang melindungi, yakin ada yang menaungi, yakin ada yang apa yang kita inginkan tercapai. Kita harus rundun. Dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, dapat musibah juga bersyukur. Kenapa? Karena dia yakin di balik musibah adalah rekayasa Tuhan yang terbaik buat kita. Aman dia. Nyaman gak? Nyaman, gak ada bingung, gak ada apa-apa. Itulah orang yang beriman. Khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, makanya syaratnya cuma satu, frekuensi dialog. Kalau kita ingin menjadi yang mencintai dan dicintai, aman, damai, tak ada beban stres. Jadi kalau masih ada stres, artinya apa? Ya belum Tidak merasa mencintai. Benar nggak? Kalau masih ada stres, galau, berarti nggak yakin dengan cinta. Gimana? Nggak kuat. Sedikit lagi waktunya. Syarat sifat kepribadian. Ternyata pendidikan umumnya harus luas. Kemampuan berkembangnya secara mental. Jadi mentalnya kudu hebat. Selalu rasa ingin tahu. Belajar terus. Kemampuan analisis. Nah, jadi dia harus mampu menganalisis, memiliki daya ingat yang kuat. Kapasitas integratif. Apa itu kapasitas integratif? Mengintegrasikan semuanya. Ya. Jadi ada kolaborasi, ada partisipasi. Nah, di situ ya. Keterampilan berkomunikasi. Nah, tadi udah ya. Keterampilan mendidik, rasionalitas dan objektivitas. Apa rasional? Suka tidak pernah berpikir yang irasional, yang mitos-mitos jangan dipikirin. Pragmatisme, yang pragmatis aja. Nah ini, sense of urgency. Apa itu? Dia tahu mana yang urgen, yang penting, yang krisis. Krisis mana? Nih, dia sudah tahu, punya sense. Ada itu. Kemudian sense of timing. Apa sense of timing? Dia tahu mana tempat, mana waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Kemudian sense of cohesiveness. Apa itu? Kehangatan, kebersamaan, keakraban, kohesi, kebersamaan, keharmonisan. Nah, ya kebersamaan. Sense of relevan. Apa relevan? Kesesuaian. Keberanian. Kemudian kemampuan mendengar. Nah, jadi jangan so egois, merasa paling benar sendiri. Adaptabilitas. Apa adaptabilitas? Menyesuaikan diri. Adaptasi, fleksibilitas, jangan kaku, dan ketegasan. Apa ketegasan? Tegas. Ya, itulah sudah Bapak Ibu miliki. Sebagian kecil. Ya. Oke, waktunya habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau berkomentar, ada 1
2 menit lagi, maka Prof, pertanyaan tipis Masa, Sob? aja ini, Mas. Tipis. Berarti pemimpin itu bagusnya yang ekstrovert. pokoknya yang sempurna. Nggak bisa jadi pemimpin itu introvert. Soalnya kan harus pandai bersosial, harus pandai berkomunikasi. Ekstrovert dong. Idealnya harus segala bisa. Karena harus mau terus belajar terus karena Ya. humanisme. Ya. Yang dia presiden dia nggak boleh egois karena dia harus memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Jadi semua orang yang berkomunikasi dengan dia pasti orang yang nyaman, benar nggak? Kalau berkomunikasi nyaman, kira-kira disukai nggak? Pasti orang pasti betah karena tidak pernah diperlakukan tidak enak, ya. Pandai menghargai orang. Ya. Jadilah kita semua pemimpin yang hebat. Amin. Karena fondasinya apa? Akhlakul karimah. Ternyata akhlakul karimah itu modal sosial orang sukses. Jadi kalau orang tidak sukses, mungkin dia akhlakul karimahnya ada yang kurang. Ya, itu indikator. Sebab apa orang berakhlak karimah di mana-mana diterima dan di mana-mana diharapkan, dicintai, benar ya? Dicari. Bagi seorang pemimpin dicari. Ya, jadilah kita semua pemimpin yang hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen, ya.